Baik cuy, selamat pagi cuy. Bagaimana kabarnya cuy? Semoga kalian sehat ya cuy ya. Pagi hari yang indah ini kembali kita mau ngonten cuy ya. eh Kalian sadar nggak ada yang beda sama penampilanku hari ini? Iya cuy, masa pakai training, makainya sepatu ya sendalan dah harusnya kalau mau keluar pakai training gitu. Tapi ini make sense banget cuy, ini bakal masuk banget sama pembahasan kita pada eh pagi hari ini cuy ya. Kita bakal bahas tentang kenapa kita harus pakai sepatu ketika berkendara bermotor. Nah, kita bakal diskusi ini pada perjalanan kali ini cuy ya. Kita ikutin aja ya cuy ya perjalanan ini cuy ya. Karena akan banyak bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai penampilanku hari ini cuy. Dan ini akan ada kaitannya dengan peraturan-peraturan terbaru ini cuy, yang bisa kalian dengar-dengar di media-media sosial gitu. Jadi sudah seharusnya aku sebagai konten kreator akan memberikan edukasi dan informasi untuk kalian cuy seputar motor cuy, otomotif dan perjalanan itu cuy ya, transportasi kendaraan yang ada di Indonesia. Oke cuy, kita bakal jalan sambil ngobrol-ngobrol di jalan ya cuy ya. Kita bakal kupas dan diskusi pada pagi hari yang indah ini cuy. Oke, ini motornya kotor cuy. Aku belum sempat nyuci karena kemarin hujan cuy. Kemarin itu hujan. Terus semalam juga gerimis-gerimis, jadi aku belum sempat nyuci cuy. Tapi nggak terlalu kotor sih, masih lumayan bersih kok. Oke cuy, pada pagi hari ini kita bakal bahas tentang peraturan itu ya cuy ya, peraturan lalu lintas cuy, baik dari pemerintah maupun pihak kepolisian, tentang anjuran untuk menggunakan sepatu ketika mengendarai motor cuy. Nah, ini aku tanya dulu deh, gimana menurut kalian cuy? Setuju gak setuju ya? Itu pilihan cuy ya. Cuman aku mau bahas dari perspektif fakta ya cuy ya, fakta dan kenyataan yang ada di masyarakat cuy tentang aduh sorry kameranya cuy, kameranya gerak cuy. Bentar ya cuy ya. Aku bakal setting ulang ininya cuy, apa namanya, setting ulang posisi kameranya cuy, karena nyangkut cuy. Tapi kita harus belok kanan dulu cuy, karena aduh ada polisi cuy depan itu cuy. Ada kegiatan apa ya? Aduh gak boleh muter cuy. Aduh ini kenapa lagi? Kayaknya dia kegiatan deh cuy, kegiatan tentara atau kepolisian gitu cuy. Kanan itu tadi adalah samsat cuy, jadi nggak boleh belok ke sana. Kita diarahin maju ke sini cuy, dan ini macet cuy. Aduh, ya udah deh, aku bakal ngambil jalan pintas cuy. Bukan jalan pintas sih, alternatif cuy, supaya nggak kejebak macet. Kita bakal belok ke sini lagi. Aduh, baru aja mulai udah ada kendala aja cuy. Aduh, oke kita bakal balik, kita bakal lewat itu cuy ya, lewat jalan alternatif lain cuy. Karena kita mau ke kota cuy, mau ke Tugu Muda cuy, sambil kita ngobrol-ngobrol nanti. Jadi aku harus pakai jalur lain cuy. Ini sorry ya cuy ya, mic-nya agak sedikit beda kayak yang tadi karena masih belum aku perbaiki cuy. Bentar ya cuy ya. Wait, aku bakal nyari tempat buat perbaiki mic dulu. Di depan situ aja. Nih, balik tempat kita awal tadi dong. Aduh. Gak apa-apa cuy. Makin lama videonya makin asik cuy. Ya. Tunggu ya cuy ya, sambil kalian nunggu sambil nikmati perjalanan ini cuy. Nikmati di jalan gimana gitu, sambil dinikmati video ini. Sambil menunggu bahasan kita yang sangat menarik cuy. Ini bener deh, bahasan kali ini tuh menarik banget cuy.
untuk dibahas. Oke, kita bakal setting kameranya di 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 depan situ aja deh. Oke cuy, kalian jangan lupa sarapan ya cuy ya. Kalian tuh pagi hari tuh harus sarapan, siang harus makan siang. Kalau malam juga harus makan malam cuy, supaya fit gitu. Nah, kalau kalian sehat fit kan enak gitu cuy. Dalam menjalani aktivitas kalian lebih lebih enjoy gitu cuy, lebih enjoy dan lebih mantul lah pokoknya. Oke cuy, kita bakal nyari tempat pemberhentian cuy bentar lagi di mana ya? Di depan situ aja deh. Uh, wow, Kawasaki cuy, cuman spakbornya kayak apa gitu loh. Spakbornya ada di belakang terpisah sama bodi motornya cuy. Keren sih, cuman sangat itu cuy. eh Sangat mengganggu penampilan motor cuy. Jadi kalau spakbornya mau dilepas, lepas aja biar kayak MotoGP cuy, nggak perlu kasih tambah-tambahan cover di belakangnya gitu. Itu kan kurang itu cuy, kurang enak dilihat cuy. Ya keren sih motornya, cuman ada yang mengganggu gitu sedikit gitu. Nah gitu. Oke cuy, kita bakal ke sini cuy. Oke cuy, kalau bahas Kawasaki Ninja tadi cuy, 250 FA itu kelasnya sama cuy ya, sama kayak R25 sama CBR 250. Itu kelasnya 2 silinder 250 cc cuy. Cuman bedanya di itu cuy apa? Part sama aksesoris motornya cuy di Kawasaki Ninja 250 FA itu biasanya lebih mahal cuy, lebih ekspensif. Mahal ekspensif. Wah, lebih mahal deh. Nah, terus eh dari segi apa? Itunya cuy, apa sih namanya? Dari segi harganya cuy, harga spare partnya tergolong mahal dan ketersediaannya cuy. Jadi kalau Kawasaki itu kalian harus servis di Kawasaki Center atau Kawasaki dealer Kawasakinya cuy. Kalian nggak bisa servis di sembarang tempat atau lagi di bengkel-bengkel yang biasa-biasa gitu cuy. Nah jadi kalau kalian punya Kawasaki cuy, itu wajib servisnya di Kawasaki dan harganya mahal cuy. Harganya mahal cuy. Jadi sedikit lebih mahal cuy. Oke, kita bakal benerin ini cuy ya apa? Benerin mic-nya di sini cuy. Karena pas banget mumpung lampu merah cuy. Ini mic-nya kegeser-geser tadi cuy. Semoga aja nggak keresek-keresek cuy ya. 17, 16, 13, 12. Ini lampu merahnya lumayan lama cuy. Sekitar 1 menit lebih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bakal jalan. Mic-nya belum sepenuhnya bener cuy. Kita harus berhenti lagi singgah di sini buat benerin sepenuhnya cuy. Karena ini nggak sepenuhnya bener cuy. Maskerku masih bergoyang-goyang cuy. Oh, di sini ada polisi lagi cuy. Ini acara apa ya cuy? Aduh. Ini ada acara apa ya? Kok banyak banget polisi yang berjaga cuy. Aduh. Banget kalau bakal muter lagi ke balik ke Kerapia lagi cuy. Kita tunggu aja deh lampu merahnya. Ini lumayan lama cuy ya. Ini cuy ya. Aduh, di belakang ada mobil cuy.
Bisa lewat nggak mobilnya cuy? Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go cuy, kita bakal maju cuy. Waduh, ada polisi, tentara gini cuy. Oh, tentara cuy. Perkumpulan tentara cuy. Ada kegiatan apa gitu nggak tahu. Polisi militer. Nggak biasanya cuy ya. Ada acara kayak gini deh di sini. Cuma kali ini mungkin acara atau apa. Yang pasti ada kepolisian, tentara dan berbagai jajarannya cuy ya. Jaga-jaga di situ cuy. Mengatur jalannya lalu lintas cuy. Jadi di Samsat 3 tadi cuy, itu kita nggak boleh belok ke kanan cuy karena apa namanya, nggak boleh, ditutup jalurnya cuy. Jadi kalau kita mau belok ke kanan harus ke SPBU atasnya lagi sana cuy, SPBU Krapya. Itu baru boleh belok ke kanan. Itu pun ikut lampu merah dulu cuy. Soalnya kalau sebelum SPBU itu ada tol cuy, itu nggak boleh belok ke kanan tolnya cuy. Jadi harus ikut lampu merah yang berikutnya cuy. Nah, gitu cuy. Ini ada banyak tentara-tentara gitu di sini cuy. Ini ada bapak juga yang pakai apa? Pakai fiction ini cuy. Bapaknya juga pakai seragam tentara cuy. Celananya kelihatan. Sepertinya ada kegiatan deh cuy di sini. Kegiatan apa itu kita kurang tahu cuy. Yang pasti ramai sekali cuy. Oke cuy, jadi pembahasan tentang sepatu tadi cuy, peraturan lalu lintas kita bakal bahas di video berikutnya cuy ya, karena nggak sesuai perkiraan cuy. Aku ngiranya bakal lancar-lancar aja jalannya, ternyata banyak jalan ditutup. Aku harus lewat lampu merah ini, aku harus muter-muter ya, kalian tahu sendiri kan. Oke, jadi kita bakal bahas peraturan ini di part 2 cuy ya. Vlog ini kayaknya udah terlalu lama deh. Maksudku penyimpanannya udah nggak bisa lagi cuy sepertinya baterainya. Kita bahas di part kedua cuy vlog ini cuy. Vlog tentang peraturan diwajibkannya kita pakai sepatu ketika berkendara cuy. Itu nanti ada alasannya kenapa cuy. Jadi bukan sekedar aturan-aturan gitu aja cuy. Cuma ada berbagai tinjauan yang di itu cuy, yang dipertimbangkan cuy sebelum peraturan itu disahkan gitu cuy. Nah, jadi kewajiban kita sebagai masyarakat yang baik itu kita harus itu cuy, kita harus juga harus kritis cuy tentang berbagai macam hal tuh. Kita harus prediksikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi gitu cuy di setiap aturan-aturan itu, karena takutnya setiap aturan itu mengandung itu cuy, mengandung unsur merugikan dan menguntungkan pihak cuy. Jadi nanti kita bisa dimanfaatkan. Ayo cuy, kita udah lampu hijau cuy, kita bakal jalan, kita belok ke arah Siliwangi cuy ya. Oke, kita bakal belok ke arah Siliwangi. Kita bakal closing videonya sampai sini cuy, atau kita lanjut aja deh, gak apa-apa. Tapi bentar ya cuy, aku bakal benerin mic dulu cuy, karena videonya relatif lama cuy. Alright cuy, jadi udah bagus ya cuy mic-nya cuy, udah jelas. Oke, kita bakal jalan dan bahas tentang. Oke, seperti janjiku di awal video cuy, kita bahas. Aduh, ada kendaraan roda 3 cuy, ini ngeri banget cuy. Berdasarkan pengalaman cuy, kendaraan roda 3 tuh hampir-hampir seperti motor cuy. Kalau mau manuver tuh langsung aja gitu loh. Nggak lihat posisi kendaraan di belakang ya cuy, padahal kan diameternya tuh besar gitu cuy, hampir seperti mobil mini gitu cuy. Oke cuy, kita sambil nunggu lampu merah ini cuy, kita bahas tentang aturan pemerintah cuy, aturan
pihak kepolisian maupun aparatur negara cuy ya, ataupun pemerintah yang berwajib deh, lembaga yang berwajib tentang mengharuskan kita harus memakai sepatu seperti ini cuy, sepatu itu seperti ini ketika kita mengendarai kendaraan bermotor di luar gitu cuy. Nah menurut kalian gimana cuy, aturan ini cuy? Pasti ada yang setuju, ada yang enggak ya cuy ya. Kalau yang setuju itu pasti alasannya adalah demi keamanan, safety riding, dan demi pokoknya di jalan itu supaya aman lah gitu dengan kejadian-kejadian yang enggak kita inginkan gitu. Oke cuy, itu adalah perspektif yang bagus cuy. Cuman kita harus pertimbangkan juga cuy berbagai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat cuy, dan kegiatan sosial juga cuy masyarakat yang ada di tempat di mana aturan itu ditetapkan cuy. Kalau emang aturan itu menyeluruh seluruh Indonesia cuy, kita patut juga mempertimbangkan berbagai aspek cuy, terutama adalah aspek sosial masyarakat cuy, di mana kalau misalnya itu diharuskan pakai sepatu cuy, pakai kendaraan motor, nah gimana nasibnya yang orang-orang kerjanya istilahnya mengharuskan dia untuk tidak pakai sepatu cuy. Contohnya kerjanya sebagai ngangkut barang gitu cuy, pakai motor dan itu jaraknya dekat, atau dia mau bepergian mencari makan atau bersilaturahmi ke rumah saudaranya itu yang jaraknya dekat juga, dan kawasan rumahnya tuh di sekitar perkotaan. Nah cuy, itu gimana menurut kalian cuy? Kalau menurut aku sih aku kurang setuju ya cuy ya dengan aturan itu cuy, karena lapisan masyarakat Indonesia ini nggak bisa disamaratakan dengan luar negeri cuy. Aku yakin peraturan ini pasti berlandaskan atau sumbernya itu dilihat dari tinjauan luar negeri sana cuy. Dimana kalau di luar negeri cuy, seperti di Amerika gitu cuy, itu prioritas pengguna jalan itu adalah mobil cuy. Jadi motor itu menurut mereka itu adalah hal yang berbahaya cuy. Naik motor itu berbahaya cuy, karena di luar negeri itu jalur prioritasnya tuh mobil cuy, dan highway atau jalan rayanya tuh bener-bener besar, dan itu mobil dengan kecepatan tinggi cuy. Nggak terlalu tinggi juga, cuman kecepatannya di atas rata-rata deh pokoknya, misalnya 60 70, nah gitu, itu minimal cuy kalau di luar negeri. Nah makanya naik motor itu dianggap berbahaya di luar negeri bagi pemerintah sana cuy, karena selain kalau hujan itu berpotensi tergelincir, sama berbagai aspek juga cuy, ketika ada lubang itu pasti berbahaya cuy. Nah makanya di luar negeri itu diwajibkan tuh motor di atas 250 cc cuy untuk bisa jalan di highway atau jalan seperti ini cuy, jalan umum gini, highway jalan besar cuy. Diwajibkan motor dengan kelas 250 cc cuy. Kenapa? Karena kontur jalannya yang rata, lurus dan luas gitu, itu potensi angin cuy, terpaan angin itu benar-benar tinggi cuy. Dan jadi sangat membahayakan para pengguna motor cuy, dengan bobot yang ringan cuy, seperti 150 cc, bahkan cc di bawah 150 itu bagi pemerintah sana dilarang cuy. Jadi kalian nggak boleh naik kendaraan kecil itu, cc kecil itu ke highway, itu nggak boleh cuy. Nah terus di luar negeri juga aturannya, ketika kalian naik kendaraan motor kalian wajib safety itu intinya pakai celana panjang, bisa jeans, bisa apapun itu, kecuali training seperti yang saya pakai ini nggak boleh cuy. Habis itu jaket kulit cuy, jaket kulit itu wajib cuy, bisa jaket racing atau apa gitu yang dijual itu cuy, intinya bahannya kulit dan tebal cuy. Habis itu sama sepatu dan sarung tangan cuy. Sarung tangan itu sarung tangannya seperti ini cuy. Nah ini yang panjang seperti ini, dan sepatunya itu bebas cuy, bisa sepatu boot atau sepatu yang keren gitu cuy. Nggak ada aturan pastinya sih, tapi diwajibkan sangat tuh sepatu boot cuy. Nah mengacu kepada aturan luar negeri itu cuy, dengan berbagai aspek pertimbangan, contohnya tingkat ekonomi dan kemampuan masyarakatnya yang lumayan tinggi cuy, dan berbagai upah itu juga tinggi cuy, upah pekerja. Jadi nggak menutup kemungkinan itu adalah hal biasa cuy, yang bisa dilakukan oleh semua orang di luar negeri cuy. Mereka bisa beli ini untuk kebutuhan perjalanannya cuy, perjalanannya.
Nah, tapi beda halnya ketika itu diterapkan di Indonesia, cuy. Contohnya Indonesia kan warung-warung banyak nih, Indomaret segala macam di pinggir-pinggir jalan gini, angkringan, terus di sebelah Indomaret itu ada rumah orang. Nah, itu kan nggak bisa, cuy. Contohnya dia mau pergi ke masjid di mana mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, cuy. Haruskah dia pakai sepatu ketika pakai sarung? Kan enggak, cuy. Itu sangat mengganggu tradisi, cuy. Tradisi atau eh eh, tradisi atau aktivitas masyarakat yang selama ini udah dilakukan secara turun menurun gitu, cuy. Nah, terus tingkat kemampuan masyarakat juga, cuy, dimana kalau mereka harus membeli sepatu, cuy, kan menurut aku sepatu juga relatif mahal, cuy, untuk apa, biar aman gitu, cuy. Nah, menurut aku itu kurang pas, cuy, diterapkan di Indonesia, cuy, dimana aktivitas dan sosial masyarakat itu sangat berbeda, cuy, dengan di luar sana, cuy. Kalau di luar sana kan alasannya jelas, cuy, highway, jalannya anginnya besar, terus kecepatan kendaraannya juga di atas rata-rata. Itu kan sangat, menurut aku sangat jelas aturan itu diterapkan demi keamanan, cuy. Kalau di Indonesia, cuy, orang cuma pergi ke angkringan misalnya, pergi ke masjid deket gitu, masa harus pakai sepatu? Kan enggak juga, cuy. Sangat tidak itu, sangat tidak sangat tidak ramah masyarakat, cuy, apabila itu harus diterapkan di Indonesia, cuy. Nah, makanya kadang juga lucu, cuy, pemerintah atau pihak yang berwenang tuh, cuy, netapin aturan itu harusnya berlandaskan kepada tinjauan-tinjauan berbagai kemungkinan sosial gitu, cuy, ya, yang bisa terjadi di masyarakat dengan aturan tersebut, cuy, ya. Karena eh, sebelum kita menerapkan aturan, cuy, kita harus bisa memprediksi atau menggambarkan berbagai hal yang bakal terjadi dengan peraturan itu. Contohnya, cuy, dimana ketika peraturan itu diwajibkan, cuy, berbagai alasan tuh, cuy, bisa di itu, cuy, bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk menindak orang-orang yang sekiranya itu dianggap melanggar gitu, cuy. Contohnya nggak pakai sepatu nanti bakal ketilang tuh. Gimana, cuy? Benar-benar mengerikan nggak, cuy? Nggak pakai sepatu naik motor itu bisa ketilang, cuy. Dan itu adalah fakta, cuy, sudah terjadi di sini, cuy. Aku dapat info kemarin dari temanku bahwa dia ketilang karena nggak pakai sepatu, cuy. Dia adalah seorang driver ojek online, cuy. Nah, itu kan sangat miris, cuy, ya, dimana ketika peraturan ini ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan berbagai hal atau berbagai kemungkinan yang terjadi, cuy, ini malah bisa disalahgunakan, cuy, dimana masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang kelas ekonomi menengah ke bawah atau kelas ekonomi rendah gitu, cuy, bisa terkena efeknya, cuy, dimana dia harus beli sepatu, cuy, sepatu juga mahal, cuy. Menurut aku kasihan deh, dimana dia harus pergi dekat-dekat juga harus pakai sepatu kayak gini nih. Masa aku pakai training pakai sepatu, cuy? Biasanya juga pakai sandal, cuy, tapi karena aku mematuhi aturan dan aku mampu membeli sepatu, cuy, dan aku punya sepatu, jadi it's okay, cuy. Tapi bagaimana itu dialami oleh saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kurang mampu, cuy, itu kan sangat itu, cuy, ya, sangat memprihatinkan, cuy. Nah, itulah berbagai keluh kesah, cuy, ya. Semoga ini bisa jadi masukan aja, cuy, buat pemerintah dan buat kalian juga, cuy, supaya kita bisa pikirannya bisa terbuka gitu, cuy. Karena di zaman yang modern ini, cuy, kita sudah seharusnya tuh kritis, cuy, dengan berbagai hal atau berbagai kebijakan pemerintah, cuy. Karena bagaimanapun juga kemajuan negara kita ini adalah tergantung juga pada masyarakatnya, cuy. Ketika masyarakatnya kritis, dinamis, dan menyikapi berbagai hal tuh dengan perspektif yang positif dan benar gitu, cuy, niscaya senantiasa kemajuan bangsa ini akan lebih cepat gitu, cuy, menuju ke arah yang maju gitu, cuy. Nah, itulah juga, cuy, aku sebenarnya nggak nyalahin pemerintah, cuy, karena berbagai acuan pasti udah di apa, rapatkan dan didiskusikan dahulu, cuy, dengan pemerintah. Faktor-faktor apa aja yang mewajibkan pengendara di jalan raya itu harus aduh, lubang, cuy. Oh, perbaikan jalan itu, cuy. Berbagai aspek yang dipertimbangkan sebelum aturan itu resmikan, cuy, ya, diumumkan di masyarakat gitu, cuy, ditetapkan di masyarakat. Cuman balik lagi juga perlu adanya
Aduh, come on man. Mobilnya besar banget cuy. Dia mau apa? Mau manuver itu harus mundur lagi bentar gitu. Wow, ada R25 Doni Salmanan cuy. Ada R25 Doni Salmanan cuy, warnanya gold. Aduh, udah jauh dia cuy. Alright cuy, ketemu R25 Doni Salmanan cuy. Kita bakal, wih, gold cuy, gold anjir, what the fuck. Keren cuy, keren. Ya, dia bukan motovlogger ternyata cuy. Nggak bawa kamera dan perlengkapan kamera di helmnya cuy. Dia adalah driver biasa cuy, yang mengutamakan kekerenan daripada gaya cuy. Alright cuy, jadi wah keren cuy, mirip H2 nya Doni Salmanan cuy. Oke, jadi seperti itu ya cuy ya, curhat dan sharing kita pada pagi hari ini cuy. Kalau kalian suka atau mau didiskusikan cuy, bisa tulis di kolom komentar cuy ya, diskusi apa yang bisa kita bahas di komentar tentang tema kita pada pagi hari ini cuy. Karena perlu cuy, kita perlu mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah itu cuy. Kita kritis bukan berarti kita menyalahkan cuy ya. Kita kritis, kita meluruskan gitu cuy ya. Meluruskan dan menginformasikan, ini loh keluh kesah masyarakat tuh seperti ini, keluh kesah para driver tuh seperti ini, nah gitu, supaya bisa jadi pertimbangan selanjutnya cuy. Oke cuy. Seperti itu ya cuy ya. Semoga di vlog ini cuy kalian bisa apa, menikmati dan bisa menambah, membuka wawasan kita cuy ya, tentang setiap kejadian-kejadian unik di jalan juga cuy, sama informasi-informasi penting cuy yang harus kita tahu cuy di masa modern ini cuy. Karena kita sebagai warga negara tuh adalah kewajiban kita cuy, berperan untuk menjaga negara dan ya menjaga nama baik negara cuy, menjaga nama baik negara. Kewajiban kita untuk mengkritisi pemerintah cuy, karena kita adalah negara yang demokrasi cuy, dimana kebijakan tuh nggak bisa keluar dari satu pihak atau satu tangan doang atau satu suara doang, melainkan kebijakan tuh harus bisa disepakati oleh berbagai pihak yang terlibat gitu cuy, termasuk masyarakat yang berperan sangat besar gitu cuy, demi terciptanya berbagai aturan tersebut cuy. Oke, nah seperti itu ya cuy ya, sharing-sharing kita pada pagi hari ini cuy. Semoga kalian bisa menikmati video ini cuy, bisa apa, bisa bagikan juga kepada teman-teman yang lain cuy. Bagaimana sih tanggapan kalian ketika kalian diwajibkan pakai sepatu bepergian naik motor gitu cuy. Oke, kita bakal close videonya sampai di sini cuy. Terima kasih udah mengikuti vlog ini cuy. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa. Dadah.